أشرقت نفسي بنور من فؤاد. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Himayah yang semoga saat ini dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sehat dan diberkahi Allah Ta'ala. Hari ini hari Selasa tanggal 19 Jumadil Awal atau bertepatan dengan 13 Desember 2022. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian Islam Himayah. Insya Allah pada saat ini kita akan membahas kajian Tazkiyatun Nafs dengan narasumber tetap kita Ustadz Abdul Somad Fidhahullah Ta'ala. Kami sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali Ustadz ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sahabat Himayah sekalian, pada bulan yang lalu pada serial Tazkiyatun Nafs kita sudah membahas tentang bagaimana kita mengantisipasi galau. Bagaimana kita bisa menguatkan keimanan kita sehingga kita bisa menepis rasa galau itu dan menjadikan rasa galau itu menjadi sesuatu yang produktif ya, untuk menghasilkan amal solih. Baik. Nah, untuk pada pertemuan kali ini masih berkaitan dengan bagaimana cara kita mengelola hati. Insya Allah Ustadz Abdul Somad akan menyampaikan materi yang berjudul Yakin Sepenuhnya Kepada Rencana Allah, dan itu merupakan suatu penguat ya, karena sesungguhnya yang paling mahal dalam kehidupan ini adalah ketenangan ya. Buat apa harta banyak ya, tapi kalau hatinya tidak tenang. Nah, ini kita akan bahas bagaimana kita mengelola hati ini supaya kita yakin dengan rencana Allah dan apapun takdir yang menimpa kita. Baik, tanpa panjang kalam kita persilakan kepada Ustadz Abdul Somad memakai materinya. Baik. Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala man istafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Jamaah sekalian, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan, khususnya nikmat iman dan taufiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan tuntutan-tuntutan iman, kita juga kemudian meminta kepada Allah taufiknya, yaitu berupa bimbingan agar Allah berikan kepada kita keistiqomahan, keteguhan dalam melaksanakan ketaatan, dan juga kematian dalam kematian yang indah, yaitu kematian yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita patut syukuri, mudah-mudahan kita semua mendapat nikmat berupa taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, pemirsa sekalian, kan Allah Subhanahu wa taala, tentang tema kita pada pagi hari ini yang berkaitan dengan yakin dengan rencana Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga sekaligus buat teman-teman yang di studio. Jadi, yakin dengan rencana Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tentu bukan tanpa sebab, bukan tanpa alasan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qiyamah ayat ke-36, Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira bahwasannya dia itu diciptakan untuk kemudian dibiarkan begitu saja, ya, tanpa adanya aturan, ya, tanpa adanya kemudian bimbingan, ya, ibarat pabrikan menciptakan satu barang apapun, tentu dia ada kegunaannya, dia ada kepentingannya. Nah, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan seperti benda yang tanpa ada alasan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk kemudian melaksanakan ibadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-115, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un." Apakah manusia itu mengira bahwasannya kami menciptakan mereka itu sia-sia belaka? Wa annakum ilaina la turja'un, dan kamu menyangka bahwasannya tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Mas Aswin, aneh kemarin ketemu sama orang. Subhanallah ya, ini seumur hidup saya berdakwah itu atau mengajar ngaji, baru ketemu satu orang di Indonesia, di komunitas yang mayoritas Islam, tapi kemudian tidak percaya adanya Tuhan. Nah, itu luar biasa. Ada yang begitu, Ustaz. Iya, dia menganggap Tuhannya alam ini gitu kan. Tapi Muslim, Ustaz. Akunya Muslim. Ya, keluarganya Muslim. Bahkan dia bilang ibu saya itu Muslim, rajin sholat, rajin puasa. Itulah saya jadikan Tuhan gitu kan. Terus saya bilang, loh Anda nggak konsisten. Harusnya ibunya yang dijadikan Tuhan itu Anda ikuti amalannya. Sholatnya, sujudnya, rukuknya, sedekahnya. Terus dengan bangganya dia mengatakan, loh itu kan yang putih Ustaz. Saya kan harus jadi yang hitamnya. Nah, gitu. Iya, intinya sih sebenarnya dia malas untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menciptakan kita itu bukan tanpa sebab. Di sana ada bimbingan, di sana ada manual book kalau bahasa Inggrisnya ya. Ada buku manual, buku panduan bagi manusia yang kemudian Allah ciptakan kepada kita. Makanya Allah dalam surah Adz-Dzariyat itu disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi fungsi kita manusia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk beribadah kepada Allah. Dan ternyata semua makhluk juga beribadah kepada Allah. Ya, jangan kita anggap binatang yang cuma bisa makan, bisa berhubungan, kemudian tidur, dia tidak ibadah. Dia ada zikirnya sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita anggap tanaman-tanaman itu ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar buat santapan manusia dan santapan hewan-hewan yang lain, bukan. Tapi dia punya zikir yang tersendiri kepada Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kadang tidak difahami oleh manusia, yang kita tidak mengerti bahasa mereka dan cara zikir mereka. Dan itu Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Artinya apa? Yang pertama, agar membuat diri kita ini yakin kepada Allah, tentunya memahami peran kita sebagai hamba Allah untuk beribadah kepadanya. Makanya Allah turunkan syariat di dalam Islam ini. Apa ibadah itu? Ibadah tentunya sesuatu yang membuat Allah itu redha dan Allah itu cinta. Baik yang sifatnya adalah lahir maupun yang sifatnya adalah batin. Artinya apa? Yang nampak ritual-ritual seperti misalkan sholat, ya, syahadat, zakat, haji, umroh, puasa, ya, sedekah, dan amalan-amalan yang lain. Adapun amalan yang tidak nampak, ya zikir, niat yang salehah, ya, dan seterusnya. Jadi amalan-amalan yang zahir dan yang batin, yang itu membuat Allah cinta dan Allah redha, itu jadi ibadah. Nah, bagi orang-orang Muslim atau orang mukmin yang dia mencukupkan diri dengan ibadah yang mahdhah pun juga, itu bentuk ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya, dia tahu bahwasannya peran saya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk menjalankan perintahnya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dengan itu semua baru kita akan mendapatkan apa yang menjadi hak kita. Ya, jadi kita ini kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu satu bukan tanpa sebab, ya. Yang kedua, Allah perintahkan kita untuk ibadah. Nah, fungsi ibadah ini adalah untuk memastikan keselamatan hidup kita bukan cuma di dunia tapi di akhirat. Kita ini kan kadang-kadang galau, bingung, menggantungkan harap kita kepada siapa, bingung seolah-olah aduh masa depan kita bagaimana. Padahal satu hal yang perlu diketahui oleh para pemirsa dan jamaah sekalian adalah kehidupan kita di dunia ini itu sudah terjamin. Nah, ini perlu garis bawah ini. Banyak orang yang nggak yakin dengan rencana Allah. Padahal Allah itu sudah menetapkan ketika ruh kita itu ditiupkan, dalam satu hadis disebutkan, ya, dalam Imam An-Nawawi juga disebutkan, ketika ruh itu disebutkan, kan ditetapkan 4 perkara. Ya kan? Yaitu apa? Rizkinya, jodohnya, ajalnya, dan takdirnya. Baik dan buruk. Artinya, kondisi seseorang itu dalam pandangan dia mungkin gaib. Iya dong, kita kan nggak tahu kan, antum dulu nggak tahu siapa istri saya, nggak tahu punya anak berapa, nggak tahu nanti mau kerja di mana, nggak tahu berapa penghasilan tiap bulan. Bagi manusia itu gaib. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala udah pasti. Jatah Abdul Somad sudah pasti, jatah Mas Asyid sudah pasti, jatah teman-teman sudah pasti, karena Allah sudah tetapkan dan sudah takdirkan dan itu tidak berubah. Gitu. Nah,
oleh sebab itu, karena kita meyakini bahwasannya rencana kita itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, kepastian nasib kita di dunia itu sudah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, berarti kan kita harusnya kembali kepada Allah. Ya kan? Iya. Untuk kemudian apa yang Allah rencanakan untuk kita itu tidak membuat diri kita kecewa, tidak membuat hati kita sempit, tidak membuat diri kita kemudian down gitu kan atas apa yang menimpa diri kita gitu. Nah, kalau kita sudah meyakini itu, sudah memahami bahwasanya nasib kita tuh di sisi Allah tuh sudah jelas, ya sudah kita akan melenggang kangkung di dunia ini tinggal melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah. Maka dalam surah Al-Ahzab itu disebutkan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan hendaklah ibtaghi fima atakallahu daral akhirah, dengan apa yang Allah berikan di dunia ini kepada kamu untuk mencari kehidupan dunia akhirat. Jadi yang kita dapatkan di dunia ini, jadi antum mau posisi apapun, antum kerja sebagai apapun, antum di bidang apapun, maka pastikan semua pekerjaan dunia itu orientasinya adalah ukhrawi, untuk kebaikan akhirat. Berarti kan ibadah. Ya kan? Berarti kan poinnya ibadah. Wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi jangan kamu lupa jatah hidup kamu di dunia. Artinya, kita boleh memiliki rumah yang bagus, boleh memiliki kendaraan yang bagus, boleh memiliki aksesoris fasilitas pakaian-pakaian, atau kemudian yang kita sukai, yang mungkin di mata manusia itu mahal sekali, tapi kita punya uangnya, dan nikmati saja. Gitu ya. Jadi kehidupan kita, pekerjaan kita, silakan antum cari, antum maksimalkan. Tetapi semua itu diorientasikan untuk orientasi ukhrawi. Artinya, kita jadikan semua pekerjaan kita, semua penghasilan kita, itu untuk kebaikan di akhirat. Gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi kita meyakini bahwasannya rencana Allah itu sudah pasti untuk kita. Ya, ibaratnya gini, kita sebagai orang tua punya rencana untuk anak-anak kita. Dek, nanti papa rencanakan kamu sekolah di sini, ke depan kamu jadi ini. Berarti si anak sudah tahu sampai usia kuliah dia akan mendapat jaminan rizki, jaminan biaya dari orang tuanya. Dia kan aman. Kan anak-anak kita kan nggak pernah mikir kan, bulan depan ongkos biaya gimana, dan dia nggak pernah nanya, Pak, bulan depan gimana Pak? Dia nggak pernah mikir. Pokoknya taunya anaknya sekolah aja, senang-senang aja, lari-larian aja, jajan aja. Ya, dia nggak tahu pulang minta jajan lagi, dia nggak tahu orang tuanya kembang kempes. Ya. Tapi kan namanya anak, artinya apa? Bersikaplah seperti seperti anak-anak yang sudah yakin bahwasanya orang tuanya itu nggak akan kehabisan biaya untuk menyekolahkan dia. Nah, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kalau anak-anak atau kita yakin dengan sebagai manusia kan hari ini juga mereka merasa cukup berpegang dengan gaji yang mereka miliki, ya kan? Dia sudah ada jaminan tanda kutip bahwasanya bulan depan dia akan aman, kehidupan dia akan tertata dengan baik karena ada jaminan gaji bulanan. Kan ada orang-orang yang hidup seperti itu. Padahal itu semua tidak ada jaminan. Nah, kalau manusia bisa berpegang kepada pendapatan dia, bisa kemudian bisa hidup tenang dan damai dengan bisnis dia yang sukses, dengan keuangan dia yang tidak pernah berkurang, maka kenapa kita harus khawatir dengan rencana Allah yang Allah sudah tetapkan sampai kita mati? Kan rezeki kita tidak akan habis sampai kita menghembuskan nafas terakhir di dunia ini. Artinya kita tidak perlu khawatir dengan rencana Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi, lalu apa yang harus kita motivasi Ustaz untuk diri kita ini terkait kalau kita sudah yakin bahwasannya rencana Allah itu adalah rencana yang terbaik. Maka yakini juga bahwasannya janji Allah juga tidak akan pernah meleset. Ya. Nah, setiap janji Allah Subhanahu wa taala itu selalu diiringi dengan peribadatan kepadanya. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah, saya lupa, An-Nahl kalau nggak salah, 96 atau 97. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya coba lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman 97, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh, ya, laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ya kan? Man amila salihan berarti kan beramal soleh, berarti kan beribadah, dzakarin aw untha, laki-laki maupun perempuan, fahuwa mu'min, dan dia beriman, dia mengimani, dia beramal, dia bekerja, dia berbuat apapun itu dilandasi dengan keimanan kepada Allah. Artinya apa? Dengan keyakinan bahwasannya
Allah akan memberikan balasan atas semua perbuatan yang kita lakukan. Allah punya janji, siapa saja yang berbuat baik, siapa saja yang beramal soleh, dan dia mengorientasikan amalan itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah janjikan baginya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Ya, Allah tidak membuat kalimat hayatan sa'idah, bukan, hidup bahagia, bukan. Tapi kehidupan yang baik, karena kehidupan yang baik itu jauh lebih baik daripada kehidupan yang sekedar bahagia. Ya, karena kalau bahagia, manusia itu tuntutan bahagia itu adalah kecukupan di dunia. Bahagia itu apa yang dia inginkan selalu terrealisir. Itu bahagia. Saya pengen punya mobil Alphard. Dia nggak bahagia kalau nggak dapat Alphard. Saya pengen kemudian mendapatkan rumah yang tipe 90 atau 120. Kalau nggak dapat itu, dia tidak bahagia. Dia tidak murung. Jadi kalau kehidupannya hanya sekedar bahagia, manusia cenderung mendapat kebahagiaan apa yang ada dalam pikirannya, yang sesuai dengan estimasi dia. Kalau dia tidak mendapatkan apa yang menjadi misinya atau menjadi mimpi dia awal, maka bisa jadi dia tidak bahagia. Tapi kalau kehidupannya adalah thayyib, kehidupan yang baik, maka kondisi apapun itu baik bagi orang-orang mukmin. Ya. Baik bagaimana loh? Orang mukmin itu bahkan dalam keadaan nggak punya uang pun hati dia tetap lapang. Sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh orang beriman? Kan hatinya lapang. Banyak orang mungkin punya duit banyak tapi hatinya sempit. Banyak orang fasilitas dunia nggak kurang-kurang tapi dia butuh mencari kebahagiaan. Sehingga dia harus kemudian berhubungan dengan yang namanya narkotika. Ya kan? Dia harus minum minuman untuk menghilangkan apa? Untuk menghilangkan depresi dan stres dalam dirinya atau kesempitan dalam hatinya. Padahal bukan di situ dia mendapatkan ketenangan itu. Tapi dengan man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah pasti akan memberikan balasan dengan apa yang sudah mereka lakukan, dengan balasan yang lebih baik dari apa yang sudah mereka perbuat. Ya, artinya ya amal soleh setelah kita kemudian beriman kepada Allah, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rencana yang baik, ya tentu kita beribadah kepadanya. Ibadah itu apa? Amal soleh, ya dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah setelah itu baru kita akan mendapatkan ketentraman dalam hidup. Ya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwasanya hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati akan menjadi tenang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa saja yang kemudian bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa itu taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Yaj'al lahu makhraja. Maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Ya. Jadi kalau kita bingung mentok ke sana kemari, nggak ada jalan keluar, mungkin kita kurang taat. Mungkin masalah kita dengan orang tua kita, dengan ayah kita, dengan istri kita, dengan ibu kita, dengan saudara-saudara kita. Bahkan urusan dunia kita yang nggak pernah lapang, atau mungkin merasa kita banyak sekali masalah yang beruntun menimpa hidup kita, boleh jadi karena ketaatan kita kepada Allah kurang. Kedekatan kita kepada Allah kurang, karena Allah itu makhraja. Allah itu tempat kita mencari jalan keluar. Jadi kita nggak akan dapatkan jalan keluar di dunia ini kalau kita menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan kepadanya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan siapa saja yang bertawakal kepada Allah, maka hasbuh, cukuplah Allah baginya. Nah, ketika kita meyakini bahwasannya hasbuh, Allah cukup untuk kita, harusnya kita sudah mencukupkan hanya bersandar kepada Allah, menyerahkan semua rencana kita kepada Allah. Kalau kita meyakini memang Allah lah hasbuh. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, hasbuhu Allah. Dia mencukupkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika dilemparkan dengan manjanik ke tengah kobaran api, dia hanya mencukupkan diri kepada Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu saja. Maka bagi Allah kan sangat mudah. Apa jalan keluarnya? Yang jalan keluar itu tidak pernah dibayangkan oleh manusia normal. Secara logika kan api panas. Ya kan? Dengan api yang berkobar, bayangkan dilemparkan dengan manjanik. Saking panasnya berarti kan. Tentu kenapa? Kok harus dilemparkan manjanik? Karena itu kan perintah raja awalnya kan mengumpulkan kayu bakar. Warga kampung suruh mengumpulkan kayu
bakar. Misalkan keluarga untuk desa Ratna ini suruh mengumpulkan kayu bakar di kantor ini. Tentu kan banyak warga kampung kan? 100 warga kampung aja kalau mengumpulkan 100 kayu bakar berarti banyak. Ya kan? Nah, kemudian itu dibakar, Nabi Ibrahim dilemparkan ke tengah kobaran api. Secara logika manusia nggak mungkin ada jalan keluar lagi. Pasti dia akan terbakar, hangus. Ya kan? Tapi dengan memasrahkan ikut kepada rencana Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa Allah akan memberikan jalan keluar baginya, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah hanya mengatakan, "Ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Ya kan? Bardan wa salaman, dingin dan juga salaman, menyelamatkan bagi Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim pun keluar dari dari asap yang mengepul. Ya, jadi api sudah habis, tinggal asapnya saja. Tiba-tiba Nabi Ibrahim alaihissalam keluar dari kesulitannya. Itu yang dalam pandangan mata kita nggak mungkin ada jalan keluar. Nabi Musa alaihissalam, ketika kemudian di hadapan sudah 3 laut merah, di belakangnya pasukan Fir'aun dengan keganasannya dan misinya untuk menghabisi Musa dan Bani Israel. Yang saat itu kita ketahui Bani Israel juga mengeluhkan kepada Musa, gara-gara ente Nisa, kita hidupnya jadi susah. Mati kita saat ini. Kita akan disusul oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Tapi apa kata Nabi Musa? Qala kalla. Dia mengatakan tidak akan tersusul dan kita tidak akan terbunuh saat ini. Kenapa? Inna ma'ya rabbi. Karena sesungguhnya bersamaku ada Rabbku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa sayahdin. Dia akan memberikan jalan keluar. Qala kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Kata Nabi Musa, nggak akan terkejar karena bersamaku ada Allah. Sayahdin, dia akan memberikan jalan keluar. Bagi Bani Israel ketika itu tentu akan masih ngeyel. Jalan keluar apa yang ente maksud, Sa? Ya kan? Ini udah laut, nggak mungkin kita berenang. Satu-satunya yang memungkinkan dalam pikiran orang ketika itu adalah paling kita berenang, tapi itu sesuatu yang sangat konyol. Karena kita akan mati. Ya. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dalam keadaan terjepit, maka Allah berikan jalan keluar. Apa? Membelah lautan menjadi 12 jalur. Itu perkara yang sangat tidak mungkin bagi seorang Musa. Tapi bagi Allah, rencananya memang seperti itu. Musa harus terdesak, untuk kemudian dia menyerahkan kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Kita kan begitu harusnya. Kalau kita dalam keadaan terdesak, mentok, tinggal serahkan pada Allah. Karena Allah yang punya rencana kita. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibunda Musa alaihissalam, ketika dia melarungkan anaknya dengan berat hati ke sungai Nil, tentu kan hatinya was-was. Udah nggak ada jalan keluar lagi, nggak mungkin dia terang-terangan menjaga anak itu karena akan dibunuh oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Tapi dengan izin Allah, Allah kembalikan Nabi Musa alaihissalam ke pangkuan ibunya, bukan cuma di situ saja, tapi memberikan semua fasilitas dan kenikmatan istana ketika itu. Ya kan? Kan diberikan semua makanan. Kalau sekarang hari ini ibaratnya logistiknya ya. Jadi susunya dikasih, ya biar nutrisi ibunya, makanan, buah-buahan, semuanya dipenuhi. Biar apa? Biar bayi Musa ini tidak kekurangan gizi. Dijaga, bahkan dijaga oleh aparat ketika itu rumahnya, biar tidak ada yang mengganggu Musa disusui oleh ibunya. Subhanallah. Itu jalan keluar. Nabi Yusuf alaihissalam, ya, ketika dilemparkan ke dalam sumur, ya, udah tidak ada yang bisa diharapkan lagi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia kan husnuzan sama Allah. Ikut saja rencana Allah. Memang harus dilempar ke dalam sumur. Artinya dalam kehidupan kita kadang-kadang itu memang butuh masuk ke dalam lembah yang gelap dulu. Untuk kemudian Allah angkat menjadi sesuatu yang istimewa. Ya, Nabi siapa yang ditenggelam? Wa dhannun. Nabi Yunus alaihissalam. Wa dhannun idz dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alaihi, kata Allah. Dan dhannun, Yunus ketika dalam keadaan marah karena kaumnya enggak ada yang mau taat. Ya, dan dia mengira Allah tidak akan memberikan perhitungan kepadanya. Maka ditelan oleh ikan paus. Yang saat itu udah gelap gulita, ditelan ikan paus. Ya kan? Ibaratnya kita kalau ditelan hari ini mungkin udah nggak ada harapan hidup. Mentok, udah nggak ada jalan keluar. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya. Dan dalam soal Kahfi juga disebutkan, wa ammal ghulam fakana abawahu mu'minaini. Jadi ada seorang anak yang dibunuh. Ya, dibunuh oleh Nabi Khidir ketika itu. Ya. Musa tentu merasa marah karena anak itu kata Nabi Musa alaihissalam, aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin.
Apakah kamu membunuh seseorang yang suci, yang dia tidak ada sebab membunuh orang lain, sehingga harus layak dibunuh? Tapi kan itu rencana Allah. Dalam pandangan kita, itu adalah sesuatu yang zalim, ya, yang tidak bisa dibenarkan. Tapi Allah punya rencana untuk kedua orang tua ini dan untuk anaknya. Rencana untuk anaknya apa? Kalau dia dimatikan dalam keadaan sebelum balik, berarti dia ahli surga. Ya kan? Itu rencana Allah untuk anak itu. Ya. Dan rencana Allah untuk kedua orang tuanya juga ahli surga. Kalau anaknya dewasa, maka dia akan menyebabkan orang tuanya kufur dan musyrik. Akhirnya anaknya masuk neraka, kedua orang tuanya masuk neraka. Dengan dibunuhnya anak ini dan kemudian dibiarkan orang tuanya sampai wafat dalam keadaan soleh, maka dua-duanya mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya, jangankan Allah Subhanahu wa taala, rencana Allah adalah rencana yang terbaik, dan bersama Allah adalah pilihan yang terbaik. Karena Allah tahu rencana kita, Allah tahu apa yang kita butuhkan, sehingga membuat kehidupan kita lebih tenang. Yakinlah dengan rencana Allah. Nah, itu sebagai... Masya Allah, barakallahu fiik, Ustaz. Berarti, Ustaz, sebetulnya dengan kita meyakinkan rencana Allah ini, Ustaz, kita bisa menghilangkan dua kekhawatiran, Ustaz, ya. Pertama, rasa khauf, ya, Ustaz, ya. Yang kedua, rasa hazan itu, Ustaz, ya. Ya, sedih. Sedih, ya. Jadi ketika kita yakin dengan rencana Allah, kita yakin masa depan kita ini ada yang menanggung, Ustaz, ya. Itu, Ustaz, ya. Itu yang penting. Dan ketika kita pun merasa sedih dengan masa lalu, kita nggak khawatir karena ini sudah bagian dari rencana Allah gitu, Ustaz. Betul. Jadi jangan terlalu larut dengan keadaan kita di masa lalu, karena itu sudah bagian daripada plannya Allah. Justru jadikan masa lalu itu sebagai tumpuan. Jadi ibaratnya titik tolak untuk kemudian melangkah atau melompat lebih jauh. Nah, itu orang-orang mukmin itu harus seperti itu. Ya, alhamdulillah. Masya Allah, ini kita dapat penyegaran pagi hari ini, Ustaz. Tapi kita diskusi ya, sahabat iman sekalian. Bagi ada yang ingin bertanya ataupun ingin menanggapi pemaparan Ustaz tadi, silakan bisa melalui fitur chat ataupun melalui fitur raise hand ya. Nanti silakan yang ingin bertanya langsung bisa angkat tangan, nanti dibuka mic-nya. Sambil kita menunggu pertanyaan, Ustadz, kita ada yang raise hand ya? Oh baik, ada yang raise hand satu, silakan bisa dibuka mic-nya. Umu Siti Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz selalu berada dalam lindungan Allah dan sehat walafiat. Amin. Ya Amin. Afwan Pak Ustadz, izin bertanya. Bagaimana cara kita supaya tetap istiqomah ya Pak Ustadz? Kadang-kadang kayak seperti drop imannya gitu Pak Ustadz. Maksudnya tiba-tiba malas sholat gitu, terus mengundur-ngundur sholat atau melakukan ibadah-ibadah lainnya yang tiba-tiba malas gitu Pak Ustadz. Gimana ya supaya imannya itu tetap tinggi, tetap istiqomah, terus tidak malas belajar. Itu kenapa ya Pak Ustadz? Afwan, Ana sudah agak dekat ajal gitu ya, umurnya sudah di atas 60, jadi ini agak Afwan Pak Ustadz, sudah nenek-nenek, maksudnya sudah, ya itu maksudnya apa pintu taubat itu masih tetap terus terbuka atau bagaimana ya Pak Ustadz? Soalnya awan nih dosanya banyak banget gitu loh Pak Ustadz. Iya. Awan Pak Ustadz. Jazakallahu khairan kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khairan. Yang pertama, bicara ajal itu tidak terlihat usia ya yang harus diyakini betul. Yang kedua, kalau justru bagus ketika umum merasa ajal saya sudah dekat, Ustaz. Nah, itu jadikan motivasi untuk lebih semangat dalam beribadah. Ya Allah, saya nggak tahu apakah besok, lusa, ya. Karena dalam satu asar disebutkan kafa bil mauti wa idha. Ya, cukuplah kematian itu menjadi pengingat atau penasehat yang baik untuk kita. Artinya, kalau kita tahu bahwasanya sebentar lagi akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, jadikan itu motivasi untuk kemudian kita lebih semangat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Afan tadi terputus ya. Jadi yang pertama, jadikan justru Umu punya trigger ya, punya trigger untuk menjadikan ibadah lebih semangat lagi. Yaitu apa? Ya istilah kata orang dulu ya, kita ini sudah
sudah bau tanah ya ya, katakan begitu nih. Bukan. Cuma maksudnya orang-orang kadang-kadang kita mengatakan, ini Ustaz saya udah bau tanah nih misalkan begitu. Nah, jadikan itu motivasi untuk kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah kita ingat akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hidup kita ini di dunia ini sementara, dan apa yang kita nikmati hari ini itu belum seperberapanya dengan yang kenikmatan Allah janjikan di surga nanti. Kemudian yang selanjutnya adalah selain kita mengharap janji Allah Subhanahu wa taala, karena kita mengingat dosa-dosa kita yang masa lalu yang pernah kita lakukan, maka banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat dalam surah Al-Fatihah, setiap rakaat itu senantiasa kita baca. Ada kalimat yang itu kalau kita lazimi dan kemudian kita tadabburi di setiap rakaat kita, itu insya Allah akan mendatangkan taufik, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkan kita dalam menjalani kehidupan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan Engkau yang lurus. Ya, Syekh Abdurrahman As-Sa'di menyebutkan dalam tafsirnya, maksud dari ihdinas siratal mustaqim ini adalah, ya Allah, tunjukkan kami ke jalan Engkau yang lurus, yaitu al-Islam. Setelah Engkau berikan petunjuk, ya Allah, maka bimbinglah kami untuk melaksanakan tuntutan-tuntutan iman tadi. Setelah itu, ya Allah, berikan keistiqomahan dan keteguhan hati dalam menjalankan ketaatan kepadamu. Karena tidak hanya musibah yang disuruh bersabar, tapi melaksanakan ketaatan pun juga disuruh bersabar. Bahkan kesabaran di atas ketaatan itu ternyata jauh lebih sulit daripada kesabaran dalam menghadapi musibah. Karena kesabaran menghadapi musibah nggak ada pilihan lain. Tapi kesabaran dalam melaksanakan ketaatan itu godaannya luar biasa. Ya, godaan kemalasan, godaan was-was dari syaitan, ya, kemudian godaan dunia yang lain, misalkan ajakan kawan-kawan kita untuk pergi dan lain sebagainya. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah berikan petunjuk kepada kami. Ya, jadi minta bimbingan kepada Allah, ya, ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dan yang keempat yang kita minta dari ayat ini, ya, kata Syekh Abdul Rahman adalah meminta agar diwafatkan dalam keadaan muslim atau dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi itu ya ya. Jadi yang pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yakin dengan janji Allah di surga nanti, bahwasanya bagi orang yang beramal soleh adalah kebaikan-kebaikan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya tentu jadikan dekatnya ajal yang kita rasakan itu sebagai trigger atau motivasi untuk lebih semangat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Semoga sudah jelas ya Ummu tadi penjelasan dari Ustaz. Ini saya mau elaborasi lebih lanjut Ustaz. Tadi menarik ketika Ustaz sampaikan bahwa ketika kita mengingat masa kecil kita Ustaz, ya, kita tuh nggak pernah khawatir Ustaz. Betul. Ya, apa namanya? Bahagia dengan aja gitu, Ustaz. Ya. Bahagia aja. Pengalaman kemarin saat kita ke Cianjur tuh Ustaz, ya. Kita lihat anak-anak itu walaupun rumah mereka hancur Ustaz, iya. Orang tuanya mereka kehilangan pekerjaan, tapi mereka tetap bahagia Ustaz. Betul. Nah ini berarti Ustaz, apakah ini kaitannya Ustaz karena anak kecil belum banyak dosa Ustaz, atau mungkin belum ada dosanya Ustaz, jadi mereka hatinya lebih bersih gitu Ustaz? Oh itu bisa jadi karena memang mereka tidak ada dosa. Tapi kan tidak ada dosa itu kan terkait masalah peribadatan. Tapi anak-anak kecil kenapa berlaku seperti itu? Karena dia yakin dia punya penanggung jawab. Jadi kita nih anak kecil dulu itu bebas saja main. Kenapa? Saya pulang ada makanan. Ya kan? Saya mau berangkat sekolah ada yang ngasih duit. Saya mau pakai baju ada yang nyetrikain. Jadi dalam benak anak-anak itu saya sudah ditanggung. Jadi saya nggak usah khawatir. Jadi dia nggak mikir baju dia pakai langsung dia buang. Kenapa? Dalam pikiran dia ada yang nyuciin. Iya kan? Sepatu sembarangan dia naruh, ada yang rapiin. Gitu. Iya kan? Nah, maksud saya kita berpikir seperti anak-anak tadi yang dia merasa kehidupannya akan terjamin karena ada orang tuanya yang menanggung dia, yang nyuciin baju, ngasih uang jajan, nyiapin makanan. Nah, kita hidup di dunia ini harusnya berpikiran hal yang sama. Allah sudah memberikan fasilitas hidup kepada kita. Artinya ketika Allah sudah menghidupkan kita, Allah akan memberikan semua sarana dan prasarana agar hidup kita itu berada dalam keadaan yang baik. Gitu maksudnya. Jadi kalau anak-anak yang seperti itu bukan ya terkait masalah dia tidak ada dosa karena itu urusan ibadah, dia bebas. Tapi dari sisi anak itu kenapa bisa seceria itu dan nggak peduli itu tanda kutip ya, nggak peduli itu dan keadaan susahnya rumah dia besok tidur di tenda, nggak ada jadi masalah gitu. Karena dia yang penting bisa tidur kan. Dan ketika dia tidur itu ada yang menjamin. Di kanannya ada ibunya, di kirinya ada bapaknya. Itu kan sudah tenang, Pak. Gitu. Nah, maksudnya ketenangan itu bisa kita hadirkan kalau kita bisa berpikir seperti bocah tadi itu. Gitu. Bahwasannya, besok saya tinggal keluar rumah kok.
masa Allah nggak kasih rizki? Jadi setiap usaha yang kita cita-citakan, kita impikan, dia akan mendapat balasan, pasti Allah akan berikan balasan. Sekecil apapun usaha kita dan sebesar apapun usaha kita, pasti Allah akan berikan jawabannya atau berikan balasannya. Maka tidak perlu khawatir gitu. Baik. Jazakallahu khair, Ustaz. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ustaz. Ya. Ya, baik, kalau gitu kita tutup kajian kita pada siang hari ini. Mungkin Ustaz ada sedikit penutup, Closing ya? Ya, closingnya, Ustaz. Closing statement. Ya. Baik, untuk sebagai sesi terakhir dari kajian pada pagi hari ini, yang harus diyakini tadi yang pertama adalah ikuti saja plan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah punya rencana terbaik untuk hambanya. Dan satu hal yang perlu kita pahami bahwasannya Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya sedikit pun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yadhlimun nasa jami'a." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi manusia sedikit pun. Walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Tetapi sesungguhnya manusialah yang berbuat zalim atas dirinya sendiri. Artinya jangan pernah menyalahkan atas kondisi kita, katakan yang terburuk sekalipun, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak pernah menurunkan takdirnya kepada kita, melainkan itu adalah takdir yang terbaik. Ya, hanya kadang-kadang kita ini kurang sabarnya kepada Allah. Karena Allah sudah menyampaikan kepada kita dalam surah Al-Baqarah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan boleh jadi hal tersebut dalam pandangan kita, dalam kasat mata kita, itu adalah sesuatu yang kita benci. Padahal kata Allah, itu adalah yang terbaik. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi sesuatu yang kamu cinta kepadanya, tapi bagi Allah, di sisi Allah, dia adalah perkara yang sangat buruk dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha mengetahui, sedangkan kita tidak mengetahui. Nah, dengan keyakinan ini, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan mendapat kehidupan yang lebih tenang. Ingat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, id akhrajahu alladziina kafaru, ya, ketika orang-orang kafir itu mengeluarkan dan mengusir Nabi, tsaniyatnaini fil ghar, dua orang, ya, yang kemudian bersembunyi di dalam gua. Jadi Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq ketika itu yang hijrah dari Makkah dan Madinah dan menghindari pengejaran dari orang-orang musyrik ketika itu, dan keduanya bersembunyi di dalam gua. Tentu Abu Bakar khawatir dengan keadaan tersebut, dan gua itu bukan gua yang tidak terjangkau, jadi gua yang sangat terjangkau. Jadi logika Abu Bakar ketika itu, kita pasti akan tertangkap. Maka kata Nabi SAW, idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Ketika itu Nabi mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, jamaah makan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dengan meyakini bahwasannya Allah selalu ada jalan untuk kita, Allah punya rencana yang terbaik untuk kita, insya Allah kehidupan kita akan seperti yang dilakukan anak kecil tadi. Dia bekerja, dia bermain, dia berbuat apapun yang dia lakukan, karena dia yakin, ya, di rumah semua sudah disiapkan. Kita juga begitu, kita bekerja, kita berbuat semaksimal mungkin, apapun yang kita dapatkan, itu sudah Allah jamin. Sampai kita nanti meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita cuma satu. Tugas kita adalah tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya kasih tambahan kisah dalam surah Kahfi tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam. Di awal kisah tersebut Allah Subhanahu wa taala sampaikan kalimatnya adalah fawajada 'abdan min ibadina, yaitu Al-Kahfi 65, dan kemudian Musa dan pembantunya itu bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami. Para ulama menyebutkan dia adalah Nabi Khidir. Atainahu rahmatan min indina, dan kami berikan kepada dia, yaitu rahmat dari sisi Allah, wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami berikan kepadanya ilmu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita melihat prolog dari ayat ini, kan seolah-olah akan menceritakan sesuatu yang indah. Ya kan? Karena Allah bilang Allah kasih rahmat dan Allah kasih ilmu. Tapi ternyata kan episode yang Allah ceritakan adalah Nabi Khidir melubangi atau merusak perahu nelayan yang berbuat baik sama dia. Kemudian membunuh seorang anak kecil yang tidak berdosa, lagi suci. Dan kemudian membangun rumah di satu kampung yang kampungnya itu zalim, tidak mau menjamu mereka, bahkan memberikan minum pun tidak dikasih. Nah, tetapi Allah menyampaikan kalimat rahmat dan memberikan ilmu, itu menunjukkan kepada kita bahwasannya
kejadian-kejadian peristiwa yang tidak menyenangkan tadi itu ternyata endingnya adalah betul-betul rahmat dari sisi Allah. Ya kan? Perahu yang dirusak, ternyata itu dia menyelamatkan si nelayan ini dari perilaku zalim penguasa di kampungnya. Sehingga dia bisa bekerja di tempat yang baru, lebih damai, lebih tentram. Ya kan? Dan tentu lebih sukses. Karena dia tidak diganggu pekerjaannya. Kemudian seorang anak yang dibunuh ternyata akhirnya surga. Kemudian bangunan yang rusak dan kemudian dia memperbaiki walaupun kampungnya rusak, ternyata di situ anak yatim yang soleh keduanya. Jadi endingnya itu selalu baik. Itulah rahmat dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang mungkin saat ini hikmahnya belum kita pahami. Ya Allah, hidup saya itu sempit banget. Ada apa di balik ini ya Allah? Udah husnuzon saya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kisah-kisah ini ya Allah berikan tadi ternyata bukan sesuatu yang indah dalam pandangan kita, tapi justru sesuatu yang tidak enak dan tidak nyaman bagi kehidupan kita. Dan memberikan ilmu buat kita apa? Mendewasakan kita, menjadikan kita lebih tahu, oh ternyata hikmahnya itu seperti ini toh. Oh ternyata ada sesuatu yang besar yang Allah siapkan toh. Itu nanti ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sabar, makanya Musa kan disuruh sabar, ya. Wah, kok kamu begini? Kan saya bilang sabar. Ente nggak sabar sih. Kedua kali juga begitu. Sampai ketiga kali Musa nggak sabar. Intinya sabar menunggu jawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala sampai kita sudah mentok. Dan yang menarik adalah ditutup kalimat itu oleh Nabi Khidir alaihissalam. Apa kata dia? Wa ma fa'altuhu an amri. Saya tidak melakukan semua perbuatan tadi itu yang kamu lihat itu atas kemauan saya sendiri. Artinya apa? Dia menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kalau kehidupan kita mau baik-baik saja, kalau kehidupan kita mau tenang, damai dan kemudian thayyib, maka taatlah kepada Allah, ikuti alur yang Allah buat. Sisanya biar Allah yang selesaikan. Masya Allah. Nah itu closing dari anak. Allah alam bisawab. Barakallahu fikum. Seger Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Seger minum dulu, seger. Alhamdulillah. Taib. Demikian sahabat himayah sekalian, kajian kita pada siang hari ini. Insya Allah Selasa depan kita akan berjumpa kembali dalam serial kajian Tadabbur Kisah Nabi Musa bersama Ustaz Abdul Khalid. Bagi sahabat himayah sekalian yang masih ingin melihat murojaah kembali kajian-kajian sudah pernah disaksikan, silakan bisa kunjungi YouTube channel Himayah Foundation. Demikian kita tutup kajian kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdik. حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد